awal mula yang baik untuk memulai vlog dengan macet-macetan. Enggak sih. Well, halo semuanya. Oh my god, gue mau opening dong, tolong. Halo semuanya, kembali lagi sama gue di VT Motovlog. Ya Tuhan, it's been a long time ago ya guys. Dari since terakhir gue nge-vlog. Sekarang 2021, gue terakhir nge-vlog 2017. It's good to be back. Gue gak tahu sekarang gue mau ngomong apa, karena jujur gue grogi guys. Gue tadinya udah gak grogi ngomong di kamera, sekarang gue grogi. Sial. Ini gue mau ngomong banyak, cuman nanti ya kita belok kiri dulu. Mungkin kalau kalian penonton YouTube gue yang lama, kalian cukup familiar dengan jalan ini. Di situ ada sekolah gue tuh. Sekolah gue dulu yang jadi apa ya? Jadi tujuan pertama vlog gue. My god. Bentar ya. Mungkin gue gak banyak ngomong dulu kali ya, macet, mager guys, gak enak. Jadi kita belok dulu, abis itu baru gue ngomong. Ini jam berapa sih? Ya Tuhan, pantes 4:30 ya gue keluar ya. Oh my god. Oke, jadi itulah sekolah gue. Sekolah gue dulu guys, SMA. Sekarang gue mau belok kiri dulu. Kenapa banyak banget manusia ya? Iya, namanya juga jalan raya anjir. Gimana gak banyak manusia? Oke, sudah terbebas dari kemacetan. Anyway, apa kabar kalian semua? Kabar baik kah? Apakah kalian lagi sedih? Lagi happy? Apa lagi galau? Apakah lagi kangen sama celotehan gue? Cah gitu, pede banget gue, tapir. Gila guys, gue bener-bener lama banget cuy. Asli gak nge-vlog ya? Kalau gue lihat video yang gue terakhir buat itu dan terakhir upload itu video gue test ride MT-09 nya Wira. Dan itu kalau nggak salah gue upload bulan Juli 2015. 15 bulan Juli 2017. Sekarang gue bikin video ini di, gue nggak tahu tanggal berapa, cuman di bulan Juni. Kok Juni sih? Bulan Januari 2021. Tuhan, hampir 4 tahun lalu gue terakhir nge-vlog. Gimana guys, kalian semua selama pandemi kayak gini? Apakah semuanya aman? Apakah mungkin salah satu dari kalian ada yang terkena paparan virus COVID-19? Atau semuanya sehat-sehat? Gue sih berdoa kalian semua baik-baik aja ya guys. Dan mungkin kalau diantara kalian ada yang entah saudara kalian, entah keluarga, entah kalian sendiri yang positif COVID, gue berdoanya semoga kalian semua cepat sembuh, cepat kembali beraktivitas, dan bisa melawan ini semua. Gila, jadi suportif gitu gue ya. Dan yang terpenting sih, kalian di rumah aja ya guys, jangan kemana-mana. Sebisa mungkin mengurangi lah keluar rumah. Ini kayak gue sebenarnya kan nggak penting-penting amat ya, cuman karena gue ngerasa gue butuh keluar untuk bikin video ya, oke lah gue keluar dulu sebentar mau bikin video. Gue juga nggak lurus-lurus amat sih guys, gue beberapa kali juga main, cuman ya meminimalisir lah, jangan sering-sering gitu. Anyway, kayak gue mau langsung ke inti topik obrolan video ini kali ya. Mungkin diantara kalian banyak yang nanya, bang lo kemana sih bang hilang selama itu? Kayak apa yang lo lakuin sampai lo bener-bener hilang selama itu dari dunia permotovlogan ini? Karena gue tuh bukan cuman gak upload video ya, cuman gue itu gak upload feeds juga di Instagram, gak upload foto di feeds, gue gak upload story, apalagi video. Gue bener-bener hilang dari kehidupan sesosok Fast and Furious motovlog ini. Kalau ditanya jawabannya apa dan kenapa, jujur gue nggak punya reason yang pasti dan konkret sih kenapa gue menghilang sebegitu lamanya. Gue bener-bener kayak nggak punya reason yang sangat-sangat kuat gitu. Apa ya? Setelah gue pikir-pikir, mungkin ada kali ya satu reason yang bisa jadi alasan gue kenapa gue menghilang sebegitu lamanya dari dunia permotovlogan ini. Yang paling mendasar menurut gue itu, gue tidak menganggap channel motovlog gue ini sebagai hal yang fun buat gue. Maksud gue gini, salahnya gue di saat gue ngejalanin ini semua saat beberapa tahun lalu, gue itu ngerasa ini jadi pressure buat gue guys. Maksud gue gini, kalau gue nggak punya konten yang bisa gue kerjain, gue stres, gue depres. Ya nggak sebegitu stresnya sih, cuma maksud gue kayak sedih gitu. Anjir, gue mau ngapain ya, Jadi hal-hal seperti itulah yang bikin gue ngerasa gue tuh punya pressure menjalani ini semua. Dan jujur saat itu nggak fun banget guys ngejalanin ini semua. Benar-benar bikin gue capek, bikin gue pusing, kayak gue mau ngapain lagi ya gitu. Apa ya yang bisa gue kerjain? Itu yang bikin gue kayak udahlah. Sebenarnya gue nggak berniat untuk berhenti sebegitu lamanya ya. Maksud gue sih ya pengennya so-so aja gue berhentinya, nggak sebegitu lamanya juga. Cuman entah kenapa kok kebablasan sampai 4 tahun, hampir 4 tahun. Gue inget banget video terakhir gue itu dibuat di saat gue baru mau masuk kuliah, dan video ini dibuat itu di saat gue sudah mulai menyusun skripsi gue. Ya Tuhan. Padahal dulu tuh gue punya expect gue pengen bikin konten tentang serial gue pulang pergi kosan lah ya, kosan Bekasi Jakarta kan kayaknya lucu tuh, seru. Apalagi kalau kita naik motor setiap hari, menurut gue ada aja ntar ketemu kejadian di jalan, entah yang lucu-lucu, entah yang menyeramkan, entah yang aneh-aneh, ada aja pasti. Cuman entah kenapa sedihnya serial itu tidak ada.
dan tidak sesuai rencana gue di awal. Dari zaman gue baru mau kuliah sampai gue sekarang udah mulai mau nyusun skripsi. Gila gak sih? Jadi kenapa akhirnya gue decide untuk coba buat lagi? Karena gue ngerasa gue baru menemukan lagi keinginan gue untuk memulai ini semua. Di sisi lain gue kangen juga interaksi sama kalian. Di sisi lain gue ngerasa kok di saat momen-momen gue aktif nge-vlog kok seru ya hari-hari gue. Maksud gue tuh gue selalu menemukan hal baru gitu. Nggak tahu sih ini terkesan jijik atau perso gimana, cuman yang gue rasakan ya itu gue menemukan hal baru, gue ketemu teman-teman baru, gue ketemu orang-orang baru, gue bisa belajar banyak hal dari orang-orang hebat gitu kan. Dan itu yang menggugah gue lagi kayak kayaknya gue harus coba lagi deh. Dan entah kenapa gue ngerasa di usia gue yang sekarang ya, gue harus merubah mindset gue dalam membuat semua video motovlog gue nanti ke depannya sih. Di saat yang sebelumnya gue bilang gue merasa ada pressure, gue merasa ada tekanan, gue merasa nggak enjoy, dan ke depannya gue ngerasa gue harus bisa merubah itu semua. Maksud gue ya gue harus bisa menjalani dengan fun dan nggak ngejadiin itu sebagai beban dalam hidup gue gitu. Dengan gitu gue ngerasa pasti konten yang gue buat tuh akan jadi lebih baik. Karena di akhir-akhir hayat gue di tahun 2017 itu gue ngerasa setiap apapun yang gue bikin itu hasilnya jelek. Apapun, anything, video apapun. Banyak video yang udah gue buat tapi nggak naik. Kayak video Indo Motovlogger Day itu juga nggak naik. Terus video-video gue riding sama teman-teman gue juga nggak naik. Jadi rasa syutingnya ada nih, pengen nih bikin vlog, syuting vlog segala macam. Cuman begitu masuk editing, males ah. Jadinya numpuk, terus nggak naik. Jadi ya begitu terus siklus gue sampai akhirnya gue menghilang sebegitu lamanya. Dan reason gue kenapa mau balik, mungkin karena gue ingin meng-approve kali ya ke orang-orang kalau gue tuh masih ada dan gue nggak meninggal guys. Orang-orang banyak yang ngira gue meninggal, anjir kan konyol banget sumpah. Itu dapat info dari mana yang bilang gue meninggal? Katanya dapat info dari tetangga gue. Ya Allah, tetangga gue aja kayak udah tuir semua, nggak mungkin mereka nontonin gue, anjir. Come on, konyol banget sih sumpah. Dia bilang gue udah meninggal. Apa nggak sedih perasaan lu? Lu masih sehat-sehat aja, lu masih sehat walafiat, badan lu masih gemuk, masih gendut, dibilang meninggal. Ya Tuhan. Oke lah, akhirnya gue pikir kayak yaudah gue balik aja lah biar gue gak dikira meninggal, karena gak enak aja guys. Gue masih ada, gue masih sehat walafiat, tapi gue udah dibilang meninggal. Ya Tuhan. Terus yang mau gue bahas, mungkin diantara kalian ada yang wondering, kemana aja bang lu selama ini? Ngapain aja? Apa yang udah lo lakuin? Mungkin ya, yang gue lakuin layaknya anak seumuran gue aja sih. Gue kuliah, gue main, gue nongkrong, gue ngerjain tugas, gue mengejar dosen, gue pacaran, putus, berkali-kali. Ya, jadi yang gue lakuin ya sebenarnya not too much sih, nggak banyak sebenarnya. Jadi sebenarnya yang gue lakuin tuh nggak banyak guys, hanya itu aja. Dan beberapa update lagi mungkin tentang motor. Jadi as you all know, di video terakhir gue itu motor ini masih baru banget, masih grass, masih kayak semuanya standar, masih plat masih ada, spakbor masih ada, knalpot masih standar, segala macam bla bla bla. Dan 4 tahun setelahnya update dari motor ini, kilometer sudah jalan di 12.440, dan beberapa update lainnya yang udah gue siapin di satu video, dan videonya akan gue insert setelah gue selesai ngomong ini. Update tentang motor ini apa aja. Pokoknya disclaimer, update yang gue lakuin tuh di motor ini nggak banyak guys, bener-bener sedikit banget. Menurut gue sih sedikit ya, untuk menurut gue pribadi sih sedikit. Mungkin langsung aja gue akan insert video gue nge-walk around motor ini sedikit dan nge-infoin ke kalian apa-apa aja yang udah gue ubah di motor ini. Enjoy. Gitu, enjoy, gembel. Jadi inilah update motor gue yang CBR 2.5 yang sudah hampir 4 tahun mungkin ya. Kalian nggak ngeliat ini kondisi gimana. Terakhir masuk di video motor ini masih standar, windshield masih standar, plat masih di depan, selang rem belum ganti, spakbor masih ada, knalpot masih standar, velg belum begini warnanya, ban masih standar, pokoknya semuanya standar ban pabrik. Sekarang udah gue ganti beberapa partnya yang tadi gue bilang. Contoh yang sini paling pertama itu windshield gue ganti jadi yang jenong dan smoke, jadi menurut gue lebih bagus sih. Terus ya standar modifan gue sih, nggak tahu standar modifan gue atau standar modifan orang-orang yang pakai fairing. Plat masukin ke dalam, yang belakang juga gue masukin ke dalam, di bawah situ nanti gue tunjukin. Dan kedua gue itu ganti selang rem. Di sini gue ganti selang remnya merek Hell, nggak tahu sih kelihatan apa nggak, pokoknya gue ganti merek Hell. Dan velg gue repaint warna gold. Gue nggak tahu sini color code-nya apakah gold Marches ini atau gimana, pokoknya gue ganti gold. Waktu itu gue custom, maksudnya gue beli cat sendiri, gue cat sendiri juga sama teman gue. Kira jadilah begini dan hasilnya surprisingly bagus ya, menurut gue sih bagus. Oke, kita lanjut ke knalpot. Knalpot ini mungkin kalau dilihat agak nggak proper ya bentuknya ya, karena sebenarnya gini. Jadi awal gue ganti knalpot motor ini itu gue ganti slip on. Jadi gue ganti silencernya aja. Headernya itu gue pakai header bawaan dari motor ini. Jadi gue beli slip on, terus gue upgrade lah. Gue ganti ini leher dari Proliner by the way, bagus ya.
lokal loh. Jadi sebenarnya gue tuh supposed to be pakai silencer planner, cuman karena suaranya menurut gue terlalu berisik, akhirnya gue ganti pakai Anon sementara. Bentuknya juga udah agak kurang bagus karena ini udah baret-baret juga. Ini kayak gas wall juga udah keluar, it's okay. Suaranya masih oke kok, masih enak. Dan apa lagi? Oke. Spakbor gue delete. Aduh, sorry banget guys, kotor. Spakbor gue lepas, gue ganti undertail dan plat gue kasih di bawah situ. Gue taruh di bawah undertail. Ini yang masangin waktu itu dealer Hondanya pas gue servis. Sama rem gue ganti depan belakang. Terus ban gue ganti. Untuk kali ini gue pakai, aduh kotor banget lagi, sorry ya guys. Ban ini gue pakai Corsa R93. Sebelumnya sih gue pakai Metzeler ya. Cuman Metzeler gue udah habis, udah botak. Akhirnya gue ganti Corsa. Karena waktu pas gue ganti ban Corsa ini, gue lagi agak bokeh guys. Akhirnya gue belinya Corsa. Dan menurut gue performa dari Corsa ini lumayan sih. Bisa dibilang sangat oke lah untuk range harganya. Paling itu aja. Sama mungkin ini udah lecet-lecet karena waktu itu kena kunci kosan gue. Ini juga gantungan bikin lecet. Sok gue turunin depan. Makanya ini kayak tulisan soalnya nggak lurus. Mungkin bisa dilurusin sih, cuman nanti deh gue cari tahu gimana cara lurusinnya. Udah aman semua. Semua sih standar. Nggak ada yang berubah. Coba kita cek sama knalpot ya. Suaranya halus banget, bener-bener halus dan cocok sama kemauan gue di motor ini. Sebenarnya gue pengen yang berisik juga, cuman gue lagi bosan aja, jadi pakai yang berisik tuh. Ya pakai yang adem dulu, sorry. Ya, kurang lebih gitulah suaranya. Ada orang lewat. Oke, back to the vlog. By the way, dari tadi sorry banget kalau ada suara air karena kakak gue lagi nyuci motor situ. Atau lagi rajin banget. Gimana? Nggak banyak kan perubahannya, cuman kayak ganti selang rem, ganti windshield, plat gue masukin ke dalam, depan belakang gue delete dudukan plat ya gitu-gitulah. Tadi kalau misalnya kalian masih kurang lengkap, kalian bisa diulang aja. Terus update tentang motor gue yang lain. Kalau kalian juga penonton gue yang lama, mungkin kalian tahu gue punya Ninja 250 Fi warna hijau. Itu menurut gue motor yang membesarkan nama gue sih. Walaupun gak seberapa besar nama gue, cuman gue ngerasa motor itu yang berjasa sih dalam hidup gue membangun channel motovlog ini. Motor Ninja hijau itu sudah geser guys, alias sudah gue jual. Gue lupa jualnya kapan, kayaknya akhir tahun lalu kali ya, atau 2 tahun lalu, gue lupa. Pokoknya motor itu udah gue lepas. Alasan gue lepas karena gue ngerasa motor itu kayak rewel banget guys. Gue gak ngerti kenapa teman gue banyak yang punya Ninja Fi, cuman gue ngerasa kok mereka kayak aman-aman aja ya, sedangkan motor gue kayak rewel gitu. Dan gue bete sih, karena kayak kalian juga tahu ABS-nya nyala, kadang suka konslet, bearing velg kena. Padahal gue gak ngelakukan modif ekstrim loh di motor itu loh. Bener-bener kayak modif yang gue lakuin di motor itu juga so-so guys, bener-bener standar, sama-sama kayak motor ini, nggak aneh-aneh. Cuman entah kenapa ada sih beberapa hal yang bikin gue akhirnya males ngelanjutin perawatan motor. Akhirnya gue decide ya udah gue lepas. Dan itu aja kabar dari Ninja. Kalau ditanya gantinya, belum ada sampai saat ini. Didoain aja semoga ada gantinya. Untuk Vario, gue juga punya Vario guys. Gue punya Vario 150 dan itu udah gue jual juga. Gantinya motor ini. Jadi ini Vespa Sprint S tahun 2020 sih sebenarnya, cuman gue beli di 2021. Ini warnanya itu grey materia. Gue gak mau banyak ngomong soal motor itu sih, karena rencananya gue mau bikin video khusus tentang motor itu. Mungkin kalau di antara kalian ada yang mau gue mereview motor baru gue, yang katanya ini motor fuckboy tahun zaman sekarang, pengganti Vario, kalian bisa tulis di komen bawah aja, bilang bang gue mau review lengkap Vespa Sprint S lo. Oke? Ya jadi ini lucu sih, lucu ya dilihat ya Vespa goncengan ya, kayak gue ngeliat mereka kayak mau mudik anjir. Aduh, beda. Gue mau intermezzo sedikit ya. Gue mau ngomongin hal yang di luar topik sih, di luar topik obrolan saat ini. Jadi gue mau bahas tentang orang-orang yang entah kenapa lagi pada minta gue untuk face reveal guys. Jadi di DM gue tuh, di DM Instagram gue tuh rame banget kayak minta gue, bang face reveal dong bang, face reveal ya. Mungkin wajar ya, secara motovlogger lain tuh gue ngerasa kayaknya udah pada face reveal deh, udah pada nggak ada yang menutupi mukanya gitu, nggak ada yang berusaha menutupi identitasnya gitu kan. Gue bicara motovlogger ya, bukan youtuber lain. Nah, jadi yang mau gue tekankan di sini itu, gue sebenarnya tidak pernah menutupi muka gue secara serius sih guys, jujurnya. Jadi kalau kalian tahu nama panjang gue, nama asli gue ya, Instagram gue nggak di private. Gue aktif di Twitter juga, gue aktif di Facebook juga. Jadi banyak kok beberapa di antara kalian yang udah nemuin gitu nama gue siapa, maksudnya gue tuh aslinya siapa. Banyak kok yang udah nemuin, dan gue tidak berusaha menutupi diri gue juga. Jadi maksud gue itu ya mau gue tekankan ke kalian, gue kayaknya tidak senarsis itu deh guys. Maksud gue kayak gue nggak akan deh membuat satu video yang khusus
harus untuk menunjukkan face gue atau kayak face reveal segala macam, kayaknya gue gak akan deh. Jadi kayaknya untuk membuat video face reveal kayak orang-orang lain sepertinya gue nggak ada niat juga. Tapi kalau di antara kalian tahu gue siapa, gue kuliah di mana, maksudnya bahkan even love life gue kalian tahu, ya nggak apa-apa juga. Gue gak akan marah juga dan gak akan kayak minta lu untuk nutup-nutupin juga. Jadi maksud gue, iya nggak usah minta gue face reveal guys, karena gue nggak senarsis itu sih yang gue tekankan ya. Oke guys, paling segitu aja untuk vlog kali ini. Nggak banyak yang mau gue omongin, bukan nggak banyak sih, lebih tepatnya yang mau gue omongin sudah semuanya udah tercapai semua, bukan tercapai, sudah tersampaikan. Kalau tercapai, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel YouTube gue. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue di @fatamfrismotovlog, karena setelah gue lama nggak update ini itu di Instagram, gue ngerasa kok followers Instagram gue berkurang jauh ya. Nggak merasa sih, kayaknya emang berkurang deh. Dan yang anehnya, subscriber YouTube naik. Kalau Instagram dulu waktu gue masih aktif ngepost itu di belasan ribu, kalau gue nggak salah itu di 13 atau 14 ribu, sekarang 9 ribu sekian. Tapi kalau subscriber YouTube dari 12 ribu sekarang malah 14.200 di saat gue nggak pernah upload video. Jadi gue bingung kenapa Instagram gue followersnya turun, kalau YouTube justru naik. Aneh deh bener-bener. Ya pokoknya gitu aja. Dan kalau misalnya kalian mau gue nge-review motor gue yang Vespa Sprint S, mungkin kalian bisa tulis di kolom komen bawah. So segitu aja, sampai jumpa di video berikutnya guys, bye bye.